Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari bersama-sama pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kita, yang akan membuat kita akan semakin bertumbuh, membuat iman kita semakin teguh. Kita akan dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan, pengurapan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema buat setiap kita. Sebab firman Tuhan jugalah yang akan menerangi dan menuntun langkah hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala rahmat, berkat, dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala tuntunan dan penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan, Engkau yang nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi juga setiap kami yang mendengar, menyaksikan akan renungan pagi ini, sehingga kami pun dibangun dan dikuatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Cuma dikasih Tuhan dikatakan kamu adalah terang dunia. Ya, Tuhan ingin supaya hidup kita memancarkan terang bagi dunia. Terang inilah yang membuat tempat-tempat yang tadinya gelap tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ya, dengan adanya terang, sebelumnya mungkin nggak tahu arah menjadi tahu arah. Dengan adanya terang, membuat yang tadinya tidak mengerti, ya karena nggak kelihatan apa-apa, menjadi mendapatkan pencerahan, mendapatkan cahaya. Hidup kita haruslah menjadi terang bagi dunia. Di dunia ini banyak yang belum mengerti akan jalan kebenaran. Nah, kita diminta untuk menjadi terang, menerangi mereka. Melalui apa? Melalui diantaranya perbuatan kita. Alkitab katakan bahwa supaya terang kita bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, terang ini berhubungan dengan perbuatan kita yang baik. Bukan berarti terus kita melakukan perbuatan baik dengan kita mengundang orang supaya orang melihat perbuatan kita ini. Misalnya, yuk berbagi berkat, ya menolong orang. Kita sambil mengundang wartawan bila perlu, ya didokumentasikan, disebarluaskan melalui media sosial. Ya misalnya, bukan demikian. Maksudnya adalah perbuatan ini adalah sesuatu yang menjadi habit atau kebiasaan kita. Jadi hendaklah terangmu, jadi terang itu otomatis ada dalam diri kita, ya bercahaya di depan orang. Artinya perbuatan kita, perbuatan baik yang kita lakukan itu menjadi gaya hidup kita. Sudah menjadi kebiasaan kita. Memang hidup kita begitu. Bukan dibuat-buat untuk pencitraan. Bukan dibuat-buat hanya untuk konten. Ya, kalau di media sosial. Bukan dibuat-buat supaya akhirnya mendapat pujian. Justru kalau demikian, maka itu hal yang justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin perbuatan baik kita ini yang memang melekat dengan hidup kita. Karena terang otomatis ya, seperti pelita kalau dinyalakan otomatis terangnya bercahaya. Nah, itulah yang terjadi dengan hidup kita. Semestinya kita selalu bercahaya seperti pelita itu. Ya, tidak disembunyikan di bawah gantang, tapi di atas kaki dian. Tujuannya menerangi ya orang-orang yang ada di situ. Memberikan
cahaya bagi lingkungan yang gelap. Itulah hidup kita. Sehingga tidak heran makanya Tuhan ingin kita menjadi terang. Karena memang dunia masih dalam kegelapan. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan masih banyak orang-orang yang masih di dalam dosa, berbuat dosa. Ya, jemaat dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan yang telah membersihkan hidup kita dari kuasa dosa. Dengan pertobatan kita, Tuhan mentahirkan kita. Dan akhirnya dulu kita mungkin juga bagian dari gelap itu sendiri. Tetapi sekarang setelah diselamatkan kita harus berbeda. Harus bisa memancarkan terang Tuhan melalui hidup kita, melalui setiap perbuatan kita. Ingat, bahwa Tuhan itu adalah sumber terang sejati. Nah, Tuhan ingin kita memancarkan terang yang dari Tuhan itu. Sehingga melalui hidup kita, mereka, dunia melihat kebenaran. Dunia akhirnya memuliakan Bapa yang di surga. Jemaat dikasih Tuhan, terang itu memang sudah semestinya bercahaya bagi tempat-tempat yang gelap. Ya, dunia membutuhkan saudara dan saya menjadi terang. Jangan serupa dengan dunia ini. Sebaliknya kita menerangi mereka supaya mereka melihat kebenaran, supaya mereka akhirnya juga diselamatkan. Jadi, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Ya, dulu kita bagian dari dunia yang gelap. Sekarang ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, kita menerangi dunia yang gelap itu supaya mereka mengenal Tuhan dan diselamatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, terang itu bukan untuk disembunyikan, ya, tetapi juga bukan berarti kita terus pamer, bukan. Jadikan sekali lagi bahwa perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga dunia melihat, dunia tahu, oh memang orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen itu memang selalu berbuat apa yang baik. Nah, semestinya demikian. Oh, orang-orang Kristen itu memang hidupnya suka menolong, suka berbagi berkat. Nah, itu menjadi gaya hidup. Bukan sewaktu-waktu karena ada motivasi, bukan kadang-kadang karena ada maksud dan tujuan tersembunyi. Ya, jadi lakukan dengan ketulusan karena Tuhan melihat setiap hati kita. Jadi kalau kita menjadi terang, artinya sekali lagi dengan hati yang tulus kita melakukan perbuatan yang baik itu bukan untuk mendapatkan apresiasi atau pujian dari dunia. Sebab Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Sebaliknya, kita memancarkan terang Tuhan supaya dunia mengenalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau Tuhan menjadi terang bagi dunia. Seperti pelita di tengah kegelapan. Biarlah Engkau memakai setiap hidup kami. Sehingga terang kami bercahaya menerangi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Sehingga dunia melihat akan setiap apa yang baik yang boleh kami kerjakan. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Bukan memuliakan kami, tetapi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bila Roh Kudus yang menolong kami lebih lagi menjadi terang bagi dunia. Nyerahkan hari ini hidup kami mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.